Baik hadirin yang kami hormati, kini kita masuk ke acara inti, yaitu pembahasan dengan tema Ibu, Wanita Hebat Pondasi Keluarga, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Atikoh Supriyanti Ganjar Pranowo, STP MT MPP. Dan talkshow ini juga akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum SPMP, yang juga merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Fakultas Teknologi Pertanian. Kepada Ibu Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum SPMP, kami persilahkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat sesi tanya jawab nanti, untuk 5 penanya pertama akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Baik, monggo disilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Mbak MC, terima waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ibu Narasumber, Ibu Atikoh Ganjar Pranowo. Ya, Bapak Ibu sehat ya Bu? Ya. Yang kami hormati juga Ibu senior kita, ya Ibu Ida. Bagaimana teman-teman Bu? Sangat Ibu sangat kami senangi saat kemarin Ibu hadir juga dengan Ibu orang. Alhamdulillah teman sana yang kami hormati juga ibu-ibu sesepuh kita sepuh dari Dharma Wanita Gajah Mada yang kami hormati, ibu-ibu wakil ketua Dharma Wanita Bu Fendi, Bu Wati, dan juga ibu-ibu KU seluruh Dharma Wanita Gajah Mada, dan juga yang saya banggakan semuanya ya sesama kita ibu-ibu Dharma Wanita Universitas Gajah Mada. Selamat pagi, selamat siang semuanya lagi ya. Hari ini alhamdulillah kami kedatangan seorang wanita hebat yang ada sekarang duduk di sebelah saya ya. Beliau bernama lengkapnya adalah Ibu Haji Siti Atikoh Supriyanti STP MT MPP, dan lebih dikenal dengan nama Ibu Atikoh Ganjar Pranowo ya. Ada CV-nya Ibu kalau bisa ya, CV-nya ya kalau misalnya ada. Jadi ya perlu kami jelaskan di sini ya, kehadiran beliau hari ini akan sharing kepada kita bagaimana menjadi seorang wanita sebagai ibu dan juga sebagai pendamping seorang suami, juga di tengah-tengah kesibukan seorang wanita sebagai pekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga. Baiklah, perlu sebelum kita memasuki paparan beliau, akan lebih indahnya kalau akan kami sampaikan siapa beliau, walaupun sudah ada banyak di berbagai media pasti tahu, pasti kenal siapa Ibu Atikoh, tapi akan kami bacakan secara lebih lanjut ya. Yang pertama ya, Ibu Atikoh Ganjar Pranowo. Kenapa saya menjadi moderator ke sini? Karena beliau adalah alumni dari fakultas kami, Fakultas Teknologi Pertanian ya. Yang kedua, beliau juga istri dari ketua keluarga alumni Gajah Mada, Pak Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, putranya beliau juga sekarang masih jadi mahasiswa aktif di Gajah Mada ya. Jadi semuanya Gajah Mada ya Bu ya. Tidak ada berpindah ke tempat lain loh Bu ya. Ya. Terlalu setia loyal pada Gajah Mada. Baik, perlu kami beritahukan beliau setelah mengenyam dan meneruskan pendidikannya di Sarjana Teknologi Pertanian di Gajah Mada, beliau melanjutkan studinya di Magister Teknik Institut Teknologi Bandung dan juga di Magister of Public Policy di National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo, Jepang. Banyak posisi yang sudah beliau lalui, di antaranya pernah
mendampingi Bapak selama 2 kali periode di Jawa Tengah sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Dekranasda, Ketua Forika, Ketua Bunda PAUD, Bunda Genre itu disediakan ini apa, ya kan? Bunda Forum Anak dan Ketua Kuartil Daerah, macam-macam. Kemudian ini saya KPN, ya. Kemudian pencapaian beliau saat mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu juga banyak. Pernah menjadi juara umum sebagai pembina teladan tingkat nasional di Dekranasda, menjadi juara 1 Forkam, menjadi pembina teladan terbaik tingkat nasional, menjadi juara umum lomba untuk BPGRM tingkat nasional, duta penurunan stunting dan sebagainya. Tetapi yang gak kalah ininya, beliau adalah orang yang sangat sehat karena beliau mempunyai hobi adalah lari. Tapi bukan lari dari kenyataan ya, dari lari ya. Dan kemarin ada berita bahwa beliau saat ini aktif dalam berbagai program charity bersama komunitas, terutama komunitas untuk Run and Ride untuk pendidikan beasiswa. Dan tahun kemarin kalau nggak salah dalam acara GIES Natalis UGM yang tahun kemarin beliau juga dengan komunitas Gajah Mada, Run Gajah Mada itu lari dengan maraton dengan berbagai komunitas. Dan berapa kilo kemarin itu? Kemarin kilometer yang sudah dilampaui adalah sesuai ulang tahun Gajah Mada. Tahun kemarin itu 74 kilo. Dan kemudian itu dirupiahkan ya dia. 74 kilo itu kemudian dirupiahkan menjadi 74 juta. Ya, dan itu semuanya dicarikan untuk beasiswa anak-anak di Universitas Gajah Mada. Ya, pertama kepada ibu dan juga komunitas Run and Ride Gajah Mada. Begitu dari apa yang ada di dalam kurikulum vitae-nya. Selanjutnya mungkin Bu, monggo kami aturkan waktunya ya, karena Ibu akan memberikan share kepada kita sedikit, terutama untuk memerankan Ibu wanita hebat fondasi keluarga yang akan disampaikan dalam paparannya. Baik, sebelum kita mulai paparannya, kita beri aplaus. Ibu, waktunya tadi kami diberi waktu 30 menit. Matur nuwun Mbak Alia. Tanya jawab. Ya. Ibu-ibu harus diperhatikan ya. Ini kami ada 5 voucher bagi para penanya Nabi. Itu ada sponsor dari Hotel 101 Style yang merupakan hotel baru di Jakarta. Ada paket renang gratis, ada paket untuk renang gratis, dan ada paket untuk breakfast and dinner gratis. Monggo nanti yang akan bertanya nanti akan dapat 5 ini ya Ibu ya. Monggo Bu, silakan. Saya lagi nyoba pointernya, kayaknya kok nggak bisa ya? Pointernya Mas. Tak coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Di sini ada senior kami, ada Bu Ida. Matur nuwun sangat. Kemarin ternyata kita satu pesawat ya Bu. Karena saya biasanya kalau di pesawat begitu duduk langsung tidur. Biar tidak pusing. Juga ada senior-senior yang luar biasa sekali. Matur nuwun, rawuhipun. Ada Ketua Dharma Wanita Persatuan dari UGM. Ada juga ini yang bikin saya grogi, dosen-dosen saya ketika S1 dulu. Ada Bu Noni sama Bu Puji. Saya tuh ketika teman-teman itu datang ke rumah, ada Bu Dini, Bu Olia, Bu Puji sama Bu Eni itu, Bu kalau jadi narasumber untuk kegiatan Dharma Wanita gimana? Saya udah nanti ketemu sama dosen saya, apa saya nggak ngeper? Karena ilmu yang saya dapatkan tentu banyak sekali dari beliau-beliau. Dan makanya sebelum saya sampaikan materi, disclaimer dulu. Saya bukan expert, bukan ahli,
bukan akademisi. Jadi yang saya sampaikan itu tidak bersifat saintifik, tapi dasarnya adalah sebagai seorang awam yang nanti kita akan sharing bareng-bareng. Karena kalau kita bicara masalah keluarga, pola asuh, di sini pasti lebih banyak yang mumpuni. Di sini banyak yang ahlinya, yang sudah berpengalaman, yang lebih segalanya. Tetapi ini adalah bagaimana kita bisa berdialog, bisa saling mengingatkan, termasuk juga mengingatkan diri saya sendiri. Di sini juga ada teman-teman yang ternyata satu kos, tadi dijemput matur nuwun. Satu kos, satu teman kampus, kemudian yang sudah lama sekali juga beberapa tidak ketemu. Terima kasih sekali. Jadi inilah memang rezeki dari silaturahmi, kita bisa menyambung persaudaraan dan kekerabatan, ya Bu ya. Saya akan memaparkan terkait dengan mungkin yang ini Ibu Wanita Hebat Pondasi Keluarga ya. Saya terjemahkan di sini adalah ibu sehat dan bahagia, ini maka keluarga kuat dan sejahtera. Kalau kita bicara masalah keluarga, keluarga ini kan entitas terkecil sebuah negara. Ketika keluarga kuat, ketika ketahanannya itu tinggi, maka negaranya itu juga akan kuat. Karena yang membentuk sebuah negara itu dari keluarga, nanti ada RT, ada RW, kelurahan, desa, kecamatan, nanti sampai ke tingkat negara. Jadi kalau mau memperbaiki sebuah struktur masyarakat itu mulainya dari keluarga. Ini ilmu yang saya dapatkan ketika dulu menjadi Bunda Genre. Next. Terkait dengan 8 fungsi keluarga, kita bisa mengintrospeksi juga. Apakah 8 fungsi keluarga ini sudah benar-benar kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau di sini ada yang senior nih, mungkin bisa ke anak cucu. Yang pertama dari sisi fungsi agama. Makanya kenapa kalau kita bicara keluarga, pola asuh, kok kenapa yang banyak mendapatkan sosialisasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan diskusi, itu perempuan ya, kenapa? Karena kita mengandung Bu. Dari sisi ketika kita mengandung, itulah saat terbaik juga bagi kita untuk memberikan pendidikan agama. Pendidikan tidak hanya ketika anak sudah lahir kan Bu. Ketika yang muslim kita sholat, membaca Al-Quran, kemudian ada kajian-kajian kita ikut, hal-hal yang baik kita ikut. Itu sebetulnya kita juga sedang memberikan siraman rohani kepada yang ada di kandungan. Kemudian dari sisi fungsi kasih sayang, apakah benar-benar di keluarga kita itu komunikasinya bisa berjalan secara positif antara anak dengan orang tua, antara suami dan istri, atau mungkin yang sudah punya cucu itu antara orang tua dengan cucu, atau bahkan dengan anak mantu. Karena ini juga banyak dicurhatkan oleh para sandwich generation. Sandwich generation itu misalnya orang yang masih baru menikah tetapi sudah diberi beban oleh keluarga, dalam tanda kutip ya, beban. Kamu kan sudah dibiayai oleh orang tua, jadi sekarang saatnya kamu membalasnya melalui ke adiknya. Seperti itu. Ini banyak dikeluhkan. Jadi harus ada komunikasi antar keluarga terkait kesepakatan-kesepakatan itu. Bukan berarti karena itu adalah anak kita, kita memiliki hak sepenuhnya terhadap kehidupan dia. Karena anak itu amanah. Dia sudah memiliki tanggung jawab lain dengan dia sudah menikah itu. Kemudian dari fungsi perlindungan. Kalau kita ibaratkan ya, ibu itu pondasi. Ketika membuat rumah, pondasi itu kan benar-benar harus kuat.
yang bisa bertahan 50 tahun, 100 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Walaupun rencananya biayanya itu tinggi, rumahnya magrong-magrong, tapi kalau pondasinya itu rapuh, tentu ketahanannya juga nggak kuat. Inilah fungsi kita, Bu. Ini beban berat? Ya, mungkin beban. Tetapi ini adalah amanah. Kita diberi privilege, diberi keistimewaan oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa menjalankan itu, menjadi penyangga, menjadi pondasi bagi keluarga kita itu. Kemudian fungsi sosial budaya. Di sini kita juga memiliki tanggung jawab untuk bisa mengenalkan kultur, misalnya di Jogja, bagaimana anggah ungguh dengan tetangga, bagaimana anggah ungguh dengan orang yang lebih tua, bagaimana menghormati guru. Nilai-nilai ini rasa-rasanya kalau kita lihat, kalau di Jogja alhamdulillah masih sangat kental. Tetapi di luar sana itu sudah mulai tergerus. Sampai terkadang guru itu bingung ketika ingin dalam tanda kutip menegur siswanya agar dia bisa menjalankan budi pekerti dengan baik. Karena sedikit-sedikit bisa nanti dilaporkan abuse, itu seperti itu. Jadi mulainya adalah dari rumah. Dari rumah kalau anak kita itu bisa beradaptasi dengan baik, bisa menghargai orang lain, bisa menghargai guru, itu tentu akan bisa harmonis di lingkungan juga. Kemudian fungsi pembinaan lingkungan. Ini mungkin salah satu otokritik ya Bu ya, yang ada di Jogja, sampah. Sebetulnya kalau pembinaan lingkungan itu dimulai dari rumah tangga, masalah sampah itu tidak ada. Misalnya mulai dari tingkat keluarga kita sudah memilah, oh ini sampah organik yang bisa kita kelola untuk menjadi pupuk. Ini sampah plastik yang kita bisa berikan nanti, misalnya ada tukang sampah yang keliling, mereka kan seneng karena itu bisa didaur ulang. Sampah yang berbahaya, jadi nanti sampah yang dibuang itu tinggal sedikit. Kalau pengelolaan di tingkat keluarganya itu juga sudah bagus. Memang ada di beberapa desa, beberapa kampung yang sudah mengelola bank sampah ya, tetapi mungkin belum secara integrated. Ini peran dari UGM juga menurut saya untuk bisa memberikan master plan seperti apa yang bisa untuk mereduce sampah yang ada di masyarakat. Demi hemat, kita bisa mulai dari tingkat keluarga, membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Di rumah biasa anak